Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ulanda, NIM 1923-1083 dari Prodi Pendidikan IPA dengan mata kuliah yang diimpun yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi mengenai 4 poin. Yang mana pada poin pertama yaitu adanya kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, konsep profesi. Yang ketiga, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesional. Dan poin yang terakhir yaitu guru sebagai profesi. Sebelum saya menjelaskan yaitu mengenai poin pertama, kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih itu pengertian dari supervisi pendidikan? Apa sih tujuannya? Apa sih fungsinya? Maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu definisi dari administrasi pendidikan. Secara singkat, pengertian administrasi pendidikan itu adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Selain dari definisi tersebut, ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada dari Depdiknas RI. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasi, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, spiritual, demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Yang kedua yaitu menurut M. Ngalim Purwanto. Menurut M. Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan ini yaitu segenap proses penyerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu menurut Gottkarter. Menurutnya, administrasi pendidikan ini adalah segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu menurut Knežević. Menurutnya, administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu menurut Dr. Randos M. Ngalim Purwanto. Menurutnya, administrasi pendidikan ini adalah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Ada menurut Dasuki dan Sumatri, ada menurut Uteng Sutisna, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan ini adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Vani dan Carver, ada 4 tujuan administrasi. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, ada efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kemampuan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai efektivitas produksi. Maksudnya yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga seminimal mungkin, namun memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya dan bisa menyesuaikan dirinya dengan sekolah yang lain. Kemudian setelah menyelesaikan semua studinya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yaitu fungsi dari administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan ini mencakup apa yang ada dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian.
pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antara individu. Maka, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga yaitu koordinasi atau koordinatif. Koordinasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi ini adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Yang keempat yaitu adanya komunikasi. Komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik itu secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya itu ada berupa pengawasan, ada berupa kepegawaian. Setelah saya menjelaskan yaitu mengenai pengertian administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, saya akan menjelaskan yaitu mengenai kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang mana kedudukannya ini sudah mencakup dalam pengertian, tujuan, dan fungsi. Administrasi pendidikan ini pada umumnya adalah semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi ini yang digunakan di dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan sederhana. Kalimat sederhana ini sebenarnya mengandung makna yang sangat mendalam di dalam dunia pendidikan, di mana ia melibatkan banyak orang yang masing-masingnya itu harus melakukan kegiatan sendiri-sendiri secara teratur, sekaligus melakukan kegiatan yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan yang ada di Indonesia guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Administrasi dan supervisi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat di dalam dunia pendidikan. Setelah saya menjelaskan mengenai kedudukan administrasi dan supervisi, yang kedua yaitu mengenai konsep profesi. Yang sebelum menjelaskan itu konsep dasar profesi ini meliputi pengertian profesi. Profesi berasal dari kata Latin professio yang mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu janji atau ikrar, dan yang kedua yaitu pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripada pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Kalau dalam arti luas, profesi berarti kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Nah, pengertian profesi itu ada banyak, ada berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada berupa istilah, ada berupa para ahli. Dan tadi itu menurut artian secara luas atau sempit. Sekarang saya menjelaskan yaitu mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, meliputi keterampilan, kejujuran, dan lain-lain. Kalau secara istilah, profesi ini biasanya diartikan dengan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Menurut Sudarwandani dengan merujuk pendapat Howard M. Fowler dan Donald Mills, profesi adalah merupakan pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani dan memberikan advice pada orang lain dengan menerima upaya atau gaji dalam jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu sumber makna dari profesi. Profesi ini terdapat 3 makna. Ada maknanya dari etimologi, ada maknanya dari terminologi, dan ada maknanya dari sosiologi. Menurut etimologi, ia berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus atau professio yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu,
atau ahli dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu berdasarkan makna terminologi, yaitu sebagai suatu pekerjaan yang masyarakat pendidikannya tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, yaitu pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis. Yang ketiga yaitu makna sosiologi. Profesi ini menunjukkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atau suatu kebenaran atau kredibilitas seseorang dan menunjukkan suatu pekerjaan dan urusan tertentu. Selanjutnya yaitu profesi ini mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu melayani masyarakat. Yang kedua yaitu memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai atau tidak semua orang dapat melakukan. Tingkat-tingkat keprofesian menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu ada profesi yang sudah tua, ada profesi baru, ada profesi yang sedang tumbuh, ada profesi semi profesional, dan ada pekerjaan atau jabatan yang belum jelas statusnya. Secara ideologi, pekerjaan profesi ini menekankan pada tanggung jawab dan pelayanan tertentu. Menurut Hamali mengatakan komponen yang terkandung dalam definisi profesi ini adalah yang pertama yaitu pernyataan atau janji secara terbuka. Yang kedua mengandung unsur pengabdian, dan yang ketiga menyangkut suatu pekerjaan. Setelah pengertian profesi tersebut, berikut yaitu ada ciri-ciri dari pelaku profesi. Secara umum ada 5 ciri atau sifat yang melekat pada pelaku profesi. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan khusus. Yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima yaitu kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Pada poin yang ketiga, setelah kedudukan administrasi dan supervisi sesudah dari konsep profesi, dan yang ketiga yaitu adanya profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Untuk yang A yaitu pengertian profesional. Profesional merupakan kata sifat yang berarti sangat mampu melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan bila kata benda profesional berarti orang yang melakukan sebuah profesi dengan menggunakan profesi ini sebagai mata pencahariannya. Menurut Supriyadi tahun 1999, profesional ini menunjuk kepada dua hal. Hal yang pertama yaitu penampilan seorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Yang kedua, kinerja yang dituntut sesuai standar yang telah ditetapkan. Guru yang profesional adalah orang yang melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab dan didedikasi yang tinggi, dan sarana penunjang beberapa bekal pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan tahap menuju status profesional ada menurut Jamil Suprihatiningrum pada tahun 2012. Yang pertama yaitu penentuan spesialisasi bidang pekerjaan. Yang kedua, penentuan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, penentuan pedoman kerja sebagai landasan kerja. Yang keempat, peningkatan kreativitas kerja sebagai usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Yang kelima, penentuan tanggung jawab kerja. Yang keenam, pembentukan organisasi kerja untuk mengatur tenaga kerja. Serta yang ketujuh yaitu memberikan pelayanan yang ketat dan penilaian dari masyarakat penggunaan jasa profesi. Yang kedua atau yang B yaitu pengertian profesionalisme. Profesionalisme ini berasal dari kata profesional yang didasarkan kata profession atau profesi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan profesionalisme yang berarti profesional. Profesionalisme ini merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai akan melukisnya coraknya suatu profesi. Orang yang
profesional ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meskipun dalam pekerjaan yang sama atau dalam ruang kerja yang sama. Mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional atau sifat dari orang yang profesional. Profesionalisme ini berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi. Profesionalisme merujuk kepada derajat penampilan seorang sebagai profesional. Ada yang profesionalisme tinggi, sedang, dan rendah. Yang C atau yang ketiga yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi ini adalah proses memvalisasi seseorang menjadi profesional melalui berbagai latar berupa diklat, dan proses diklat ini biasanya memakan waktu yang lama, intensif, dan diselenggarakan oleh suatu lembaga profesional. Profesionalisasi ini merupakan proses peningkatan kualitas dan kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dalam penampilan atau pembuatan yang diinginkan oleh profesi tersebut. Profesionalisasi ini mengandung makna dua dimensi utama. Yang pertama yaitu peningkatan status, dan yang kedua yaitu peningkatan kompetensi dan keterampilan praktis. Selanjutnya itu perbedaan antara kata profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Profesi ini yaitu pekerjaan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional. Sedangkan profesional adalah sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan disebut tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesi. Sedangkan profesionalisme adalah paham atau ajaran yang menekankan bahwa segala pekerjaan harus dilakukan dengan profesional. Sedangkan profesionalitas atau profesionalisasi adalah suatu sebutan terhadap kualitas dan derajat keahlian yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Jadi, profesionalitas ini lebih menggambarkan suatu keadaan derajat profesional seseorang. Selanjutnya itu hakikat, ciri, syarat, dan jenis profesi. Hakikat profesi ini merupakan hal yang paling terdalam tentang suatu objek, baik itu benda, bentuk, kondisi, peristiwa, dan lain-lain, atau mengembangkan hal-hal yang mendasar dari sesuatu. Untuk poin yang keempat yaitu guru sebagai profesi. Menurut UNO, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang kependidikan. Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua yaitu membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, ilmu keterampilannya, pengalamannya, nilai, dan sikapnya. Yang ketiga yaitu menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas. Yang keempat yaitu menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu. Yang keenam yaitu mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya itu fungsi guru dalam proses pendidikan adalah yang pertama itu mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian. Sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Oleh karena itu, tidak semua orang itu dapat bisa menjadi guru. Setiap orang dapat melaksanakan tugas guru.
Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisiensi dan efektif, guru itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguasai ilmu pendidikan, termasuk yaitu konsep, teori, dan proses. Yang kedua yaitu menguasai teaching learning strategies. Yang ketiga, memahami dan menguasai untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, terutama untuk mendukung penerapan learning strategies yang dikembangkan oleh guru. Yang keempat yaitu menguasai developmental psikologi, yaitu psikologi anak dan psikologi kognitif. Yang kelima itu menguasai teori belajar. Dan yang terakhir yaitu memahami berbagai konsep pokok sosialisasi dan antropologi yang relevan dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak. Berdasarkan guru sebagai profesi itu ada beberapa contoh yang terjadi di sekitar kita, seperti sekolah SMP. Kebanyakan guru IPA-nya itu ada dari jurusan pendidikan biologi, ada dari jurusan pendidikan fisika, atau ada dari jurusan pendidikan. Apakah ia belajar sesuai basicnya? Berarti tidak. Berarti dia tidak dikatakan sebagai guru profesional. Karena guru profesional itu ia mampu untuk menguasai materi yang dikembangkannya, sehingga materi itu bisa berkembang menjadi lebih sederhana, sehingga peserta didik itu lebih mudah untuk memahaminya. Jika dia hanya mengajarkan biologi saja, otomatis dia hanya paham dan bisa menjelaskan dan mengembangkan materi tersebut itu menjadi lebih sederhana, tapi hanya dalam bidang biologi saja. Sedangkan dalam bidang fisika, kimia, dia pun tidak bisa. Jangankan untuk menjadikannya lebih sederhana, sedangkan memahami soal saja dia tidak bisa. Yang kedua yaitu seperti jika guru itu belum bisa mengelola kelas secara konduktif, apakah dia disebut sebagai guru profesional atau tidak? Menurut yang saya baca, berarti guru tersebut belum bisa dikatakan sebagai guru profesional. Karena guru profesional itu yaitu guru yang bisa mengolah kelas. Karena dalam komponen-komponen kompetisi profesional adalah salah satunya itu guru harus mampu membuat siswanya pada saat belajar merasa nyaman dan menguasai materi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai.